Menjelang siang di lereng Gunung Semeru, suara gemuruh mulai terdengar dari puncak gunung. Getaran halus berubah menjadi guncangan kuat, membuat warga spontan keluar rumah. Tak lama setelah itu, semburan abu vulkanik muncul dari kawah, membumbung tinggi ke langit. Guguran awan panas meluncur deras ke lereng, disertai suara letusan berulang yang menggema hingga ke desa-desa di sekitarnya. Langit menggelap oleh abu, dan suasana berubah menjadi kepanikan saat warga bergegas menuju titik pengungsian. Saya sebagai komandan di sini akan menyampaikan terkait dengan hasil final dari pos pemantauan. Dikabarkan Gunung Semeru meletus pada tanggal 22 November dan juga arah laharnya sudah sampai ke selatan, sudah sampai ke area pemukiman. Untuk selanjutnya kita sudah tidak punya banyak waktu, mari kita bergerak sekarang. Saya butuh penetapan zona aman secepatnya untuk mengunci jalur resiko runtuhan dan awan panas susulan. Dan juga ingat, tanpa ada konfirmasi dari kalian, tim tidak ada yang turun. Ingat juga, kesalahan kecil juga akan merenggut nyawa. Kita ada informasi, kirimkan visual drone terbaru sekarang juga. Saya ingin peta sebaran abu, estimasi kecepatan awan panas, dan juga jumlah warga yang sudah dievakuasi dalam 15 menit. Kita butuh angka, kita butuh kepastian, bukan asumsi. Tim triase, siapkan zona merah, kuning, hijau, semua harus siap dalam hitungan menit. Korban dengan luka bakar dan sesak napas berat langsung masuk prioritas. Pastikan oksigen, masker, dan infus tidak ada yang kurang. Ingat, korban akan datang dalam jumlah yang besar. Tim logistik, masker, tenda, air bersih, makanan siap saji, kirim ke titik pengungsian Ottawa sekarang juga. Prioritaskan pada anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Dan siapkan juga penerangan untuk operasi kita di malam ini. Ingat, kita tidak boleh redup meskipun kita operasi di tutup abu. Tim SAR, laporan terakhir menyebut 5 warga terjebak di material guguran. Kalian harus bergerak cepat, tapi tetap dengan prosedur yang aman. Koordinasikan setiap langkah dengan SSO. Tidak ada aksi heroik tanpa perhitungan. Kita selamatkan mereka, tapi kita tidak kehilangan kalian. Kita berhadapan dengan kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kita punya satu hal yang lebih besar dari itu. Kita punya solidaritas, kecepatan, dan ketegasan. Sebelum kita memulai evakuasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga diberikan kelancaran, amanah, dan keselamatan untuk kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Evakuasi Semeru 2025. Sukses! Situasi berubah dalam hitungan menit. Rumah roboh, warga panik, dan banyak yang terpisah dari keluarganya. Tugas tim RHA adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar, kondisi kesehatan, serta jumlah korban tercatat dengan cepat dan akurat. Kita bagi tugas menjadi 3 sektor. Ingat, kondisi gunung belum stabil, hentikan pencatatan jika terdengar suara gemuruh atau muncul awan panas. Keselamatan tim prioritas. Alat kesehatan, APD, masker, dan alat komunikasi lengkap, kami segera bergerak. Di tengah abu pekat yang terus turun seperti hujan,
Tim RHA mulai bergerak menyusuri desa-desa yang terdampak langsung. Catatan awal, sebagian warga mengalami iritasi mata dan saluran nafas. Pastikan mereka mendapat masker cadangan di posko. Melawan waktu dan semua keindahan yang memudar, atau cinta yang telah. Baik, kita akan memulai untuk persiapan evakuasi untuk triase. Apakah semua tim sudah lengkap? Siap, lengkap. Tim 1? Siap. Tim 2? Siap. Tim 3? Siap. Baik, kita staf menjaga keselamatan diri. Bila ada sesuatu, langsung laporkan ke HT. Siap. Segera bergerak. Untuk semua warga yang masih bisa berjalan dan mendengarkan suara saya, tetap tenang dan harap menuju sumber suara. Untuk warga semuanya, harap menuju sumber suara yang masih bisa berjalan. Dokumentasi siap. Cek pernafasan. Tidak ada tanda kehidupan, tandai pita hitam. Tim 3 masuk. Ada korban hitam, Tiksar, tolong bantuannya. Ganti. 1, 2, 3. Awas. Lapor tim 2 menemukan korban mengalami luka bakar di kaki dan korban mengalami sesak napas. Masuk kategori merah, siapkan tandu sekarang. Ganti. Bu, dengar saya, Bu. Dokumentasi siap. Cek nadi, cek pernafasan. Nadi 120 kali per menit, RR 20 kali per menit. Cek kuning. Tim 2 masuk, ditemukan korban kuning di daerah selatan dengan luka memar. Tim 1 segera masuk, ganti. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ada perdarahan aktif. Cek nadi.
Tadi 120 kali per menit. CRT, lebih dari 2 detik. Cek pernapasan. 95%. Respon pupil. Tandai pita warna merah. Dokumentasi siap. Tim 3 masuk. Ditemukan korban pita warna merah perdarahan aktif. Tolong kirimkan tim SAR secepatnya. Ganti. Tim RHA menyusuri dusun-dusun yang terhalang material vulkanik. Tim triase bekerja di tengah pekatnya asap, menentukan siapa yang harus selamat lebih dulu. Dan setiap anggota tim tahu bahwa salah satu keputusan yang terlambat, walau hanya 5 detik, dapat mengubah hidup banyak orang. Dalam kekacauan ini, koordinasi bukan sekedar prosedur, tetapi satu-satunya jalan untuk bertahan. Assalamualaikum, selamat sore. Saya perwakilan dari Data dan Informasi akan menyampaikan klarifikasi bahwa informasi jumlah korban yang beredar di media sosial adalah hoax. Data resmi sudah diverifikasi, 1 orang meninggal, 2 orang dirujuk dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Kami menghimbau masyarakat dan media untuk menyebarkan informasi dari sumber resmi. Terima kasih. Di tengah gelap yang diselimuti abu vulkanik, ketika gunung masih menggeram dan tanah sesekali bergetar, posko tanggap darurat menjadi pusat dari setiap harapan. Disinilah seluruh informasi dikumpulkan, keputusan diambil, dan nyawa dipertaruhkan. Waduh masuk. Tim triase, SSO, dan juga RHA mohon segera laporkan kejadian. Ganti. RHA masuk. Di sektor barat, puluhan rumah roboh akibat awan panas. 2 dusun terdampak parah, akses jalan tertutup material vulkanik. Jumlah jiwa terdampak sementara 180. Korban luka ringan dan sedang mengalir ke posko. Kami butuh tambahan logistik dan personal medis. Baik, saya terima. Nanti untuk selanjutnya saya konfirmasikan dulu ke Dinas Sosial untuk menindaklanjuti tentang laporan tersebut. Nanti. Masuk. Seluruh tim di lapangan diharapkan untuk berhenti mendekati area merah dan juga ada luncuran awan panas yang mungkin akan terjadi. Komando masuk. Untuk nanti silakan tunggu situasi mereda, dan jika sudah mereda nanti langsung bergerak cepat untuk melaksanakan tugasnya kembali. Nanti. Trias masuk. Terdapat 2 korban merah dengan luka bakar dan gangguan pernapasan, 1 korban hitam tidak bisa diselamatkan, 1 korban kuning dengan luka memar, dan 1 korban hijau bisa berjalan. Dengan korban merah sudah dirujuk untuk ke rumah sakit dan semua korban sudah dievakuasi. Ganti. Baik, terima kasih dari tim triase. Untuk selanjutnya saya serahkan ke tim rumah sakit lapangan. Korban dengan prioritas merah dalam kondisi kritis, segera lakukan stabilisasi jalan napas dan pemasangan infus. Pemasangan infus dan stabilisasi jalan nafas sudah dilakukan. Pemasangan oksigen pada pasien sudah selesai, pasien tampak lemas namun masih bisa respon. Untuk pasien yang kuning kita akan observasi terlebih dahulu sampai menunggu instruksi selanjutnya. Kita perlu bergerak cepat sebelum kondisi korban semakin memburuk. Baik, kita akan observasi pasien yang lain. Baik, kita pasien yang lain.
Untuk logistik, silakan lapor. Ganti. Tim logistik masuk. Tenda utama sudah berdiri sepenuhnya. Dapur umum siap melayani 300 jiwa per shift. Lalu untuk lansia, ibu hamil, serta penyintas dengan penyakit kronis sudah kami pisahkan agar lebih aman. Ganti. Tim relawan masuk. Kami siap membantu pendataan. Baik, laporan semua saya terima. Nanti untuk perkembangannya saya tunggu lagi perkembangan laporan dan juga pastikan semua lapor ke saya nanti. Di antara ribuan warga yang mengungsi, rasa takut, bingung, trauma, dan kehilangan sangat terlihat. PFA diterapkan untuk membantu mereka merasa aman kembali dan mampu berpikir jernih. Tadi aku mau mandi, terus orang tua aku hilang. Adik, kira-kira ada nomor yang bisa dihubungi? Nanti kakak hubungi orang tua adik. Nggak tahu. Permisi Bu, apakah saya boleh duduk di sini? Iya Mbak, permisi ya. Ibu, saya lihat dari tadi Ibu kok kelihatannya sendirian, gelisah, cemas, takut. Bagaimana perasaan Ibu setelah kejadian ini Bu? Bisa gitu? Saya shock Mbak tadi, kayak tiba-tiba gunungnya meletus, terus awan hitam gitu Mbak. Saya sedih, saya cuma sama anak saya aja. Suami saya, terus anak saya yang pertama nggak saya selamatin Mbak. Ibu merasa sedih. Ibu, perasaan yang Ibu alami saat ini itu sangat wajar. Ibu merasa sedih, merasa cemas, takut. Memang wajar karena Ibu baru saja mengalami kejadian bencana. Namun sekarang kan ini sudah tempat yang aman bersama adik kandungnya. Untuk saat ini Ibu, apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan hari-hari Ibu dan juga adik kandungnya? Saya cuma butuh baju ganti satu, pudung satu, Ya. untuk susunya anak saya 1 kaleng, terus sama itu Mbak popoknya. Iya, apa itu? Jadi saya segera laporkan ke tim logistik ya Bu untuk memenuhi kebutuhan Ibu. Nah, di sini apakah Ibu ada yang dikenal? Ada Mbak di sana. Tadi saya ketemu sama tetangga saya. Oh, sama tetangganya ya? Iya. Kalau boleh tahu, tetangganya namanya siapa Ibu? Ibu Lena. Ibu Lena ya? Iya. Ibu Lena tadi ada di posko 2. Iya. Kalau Ibu tersedia, bagaimana kalau Ibu saya antarkan ke pos pengungsian agar Ibu bisa bergabung dengan yang lain? Iya Mbak, boleh. Boleh, mari Ibu. Setelah pengungsian berdiri, tantangan berikutnya adalah menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Pengungsian padat, kebersihan terbatas, dan air bersih terbatas. Hasil pemeriksaan harian didapatkan 6 kasus ISPA karena paparan abu, 3 anak mengalami demam, 2 balita mengalami diare, 10 lansia mengalami hipertensi. Tetapi semuanya sudah diberikan penanganan awal dan pengobatan. Terima kasih tim, mohon terus laporkan adanya tren penyakit, terutama ISPA dan diare. Terus laporkan adanya peningkatan yang signifikan. Pastikan tempat penampungan air bersih tidak terkontaminasi dan juga himbau warga untuk tidak menggunakan air yang bercampur dengan abu. Ketika erupsi mereda dan status gunung mulai turun, fokus bergeser ke upaya pemulihan jangka panjang. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan tempat tinggal sementara dan jalur-jalur yang tertutup material harus dibuka kembali. Baik, mulai sekarang kita mulai mendata untuk kerusakan rumah dan fasilitas umum. Untuk rumah rusak berat diprioritaskan untuk mendapatkan rumah hunian sementara, dan juga untuk warga pastikan jangan untuk kembali ke zona merah sebelum dinyatakan aman. Lapor dari tim RS Lapangan sudah melakukan pendalaman pertama kepada korban triase merah dan sudah dilakukan perujukan ke rumah sakit. Laporan dari tim SAR untuk area longsoran sudah aman. Gas material akan diangkut dengan menggunakan alat berat dan tidak ada laporan korban tambahan.
Tim logistik melaporkan bahan bangunan darurat, selimut, perlengkapan mandi, serta paket makanan siap didistribusikan ke sektor yang paling terdampak. Lapor relawan, kami menemukan beberapa keluarga yang terpisah saat evakuasi. Proses restoring family link terus dilakukan. Sudah ada banyak keluarga yang berhasil dipertemukan. Laporan saya terima. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Untuk selanjutnya, saya sebagai komando, saya bubarkan pada tim hari ini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita Evakuasi Gunung Berapi.